Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asrarul ghaib a'udzu billahi minasyaitonir rajim qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yaitu berupa sehat walafiat. Kita tidak hanya diberikan kesehatan saja, tetapi juga kita diberikan afiat. Ada orang sehat tapi nggak afiat. Sehat kita insya Allah malam ini beserta afiat. Karena kesehatan kita, kaki kita yang sehat kita gunakan untuk berjalan ke masjid ini. Tangan kita yang sehat kita gunakan untuk membantu sesama. Harta kita untuk berinfak. Segala kesehatan kita gunakan kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena tidak semuanya pada malam hari ini dikasih kesehatan tapi tidak afiat. Jadi hanya sehat saja tapi tidak afiat. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak boleh dikritik sedikit pun, yang mana juga kita tunggu syafaatnya kelak hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, pada saat ini sedikit ingin berbagi mengenai pengalaman saya, bagaimana pentingnya kita itu tidak hanya soleh sendiri saja. Allah berfirman, "Anfusakum wa ahlikum nar." Bahwasanya jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Artinya bapak-bapak ini punya tanggung jawab kepada keluarganya masing-masing, terutama kepada istri dan anaknya. Bisa jadi kita selama ini sholat setiap hari jamaah ke masjid, tetapi anak kita di rumah hingga lalai untuk sholat. Makanya tidak heran banyak kisah-kisah ketika ada orang tua yang selangkah lagi mau masuk surga, ternyata anaknya jadi dalam rangka menarik orang tuanya. Karena ketika di dunia bapaknya sholat sendirian, ke masjid sendirian, puasa sendirian, dengan alasan istri saya sudah saya nasihati, anak saya sudah saya nasihati. Padahal kewajiban seorang suami itu adalah dalam rumah tangganya bukan hanya sekedar menafkahi saja, tapi istri kita paham dan mengenai agama, anak kita paham dan mengenai agama, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam Ramadan kali ini kita dididik dalam banyak hal, dari menahan lapar, sehingga lapar kita menjadikan untuk lebih mengasihani kepada sesama. Ibadah kita tidak hanya untuk kita saja, melainkan banyak orang-orang yang kita ajak untuk mengamalkan kebaikan, terutama pada keluarga kita sendiri. Di sini banyak yang menganggap bahwasanya
ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, tarawih. Padahal bahwa itu ibadah itu sangatlah luas. Bisa jadi yang hari ini sedang berjuang di jalan itu lebih mulia daripada kita yang berada di masjid ini. Dalam kitab Nasoih Hikmat, di situ dijelaskan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati kita bahwasanya janganlah ketika kita melihat manusia orang lain itu kita merasa diri kita lebih baik daripadanya. Ketika kita melihat anak kecil, ingatlah bahwasanya anak kecil itu belum memiliki dosa. Yang di situ artinya kita yang setiap hari berdosa merasa lebih buruk ketimbang anak kecil itu tadi. Ketika melihat orang yang sudah dewasa, lihatlah bahwasanya orang yang sudah tua itu Pak ibadahnya lebih dahulu ketimbang kita. Akhirnya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Bagaimana bisa lebih baik sedangkan ibadahnya lebih duluan orang yang sudah tua. Ketika kita melihat mungkin ada orang yang pengetahuannya sedikit atau bisa dikatakan lebih bodoh ketimbang kita tidak boleh merasa lebih baik. Karena apa? Orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang tahu itu dosa tapi dikerjakan. Ulama-ulama yang itu tahu bahwa itu dosa tapi tetap dikerjakan, dan itulah yang pertama kali masuk neraka. Maka tidak ada alasan untuk merasa bahwa diri ini lebih baik daripada orang lain. Dan mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita, anak kita, istri kita buat program dalam rangka masuk surga itu bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Artinya kalau anak sholat kita ingetin, kita didik. Yang nggak bisa mengingat gimana, kadang bapak ini kalau ngasih nasihat kepada istrinya malah dilawan. Makanya banyak menurut ini, aduh istri saya udah saya bilangin tapi tetap karena tahu kelakuan tiap hari bapaknya ya, akhirnya dilawan. Makanya terkadang saya punya masukan kepada sebuah keluarga ketika ingin sama-sama menjadi baik, coba setiap bulan sekali atau seminggu sekali lebih bagus ajak anak dan istri kita ikut pengajian misalkan ke Al-Azhar, sekalian jalan-jalan. Pokoknya hari Minggu tidak ada yang keluar dari rumah, kita jalan-jalan ngaji dulu ke Al-Azhar, habis itu mungkin makan bersama di luar. Nanti kalau pengajian bukan kita yang nasihatin, tapi ustadznya yang nasihatin. Maka lama-lama mungkin ibu ini tidak dapat sedikit masukannya. Kedua, ketiga, kalau dirutinkan setiap hari, insya Allah keluarga kita tanpa mulut kita yang mengucapkan kepada anak istri kita insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita dapat memprogramkan bahwasanya semoga keluarga kita dengan usaha kita yang seperti itu dapat masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum bi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.